Lagi connect. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Ibnu, sehat? Alhamdulillah sehat nih. Oke. Pemirsa Kedai Kopi, ini kita perkenalkan salah satu dosen muda dari Universitas Al Azhar Indonesia, dosen Hubungan Internasional, ya, Mas Ramdan Muhaimin. Luar biasa. Selamat siang ya, Mas Ramdan. Iya, iya. Benar Bang Ibnu. Mohon maaf ini kita repotin nih karena ada apa? Ada hal yang menarik ya nih. Satu hari terakhir ini 24 jam terakhir ternyata Ya, Pak Prabowo yang awalnya itu katanya nggak jadi ke iya, China ya diwakilkan gitu ya. di Indonesia ya dengan berbagai kerusuhan dan demonstrasi yang berujung kerusuhan ini ternyata akhirnya jadi ke China dan kita disuguhi foto-foto yang luar Ya, biasa itu Prabowo, Xi Jinping, Putin dan Kim Jong Un ya melihat parade militer. Ini kalau menurut Mas Ramdan dari sisi hubungan internasional maupun ada info-info lain yang Mas Ramdan bisa dapatkan atau bisa sampaikan ke ya ke apa pemirsa kedai kopi. Ini apa saja nih yang menarik nih dari lawatannya Pak Prabowo ke China yang menurut saya sih dadakan ya karena kan awalnya dibatalkan. Monggo, Mas Ramdan. oke. Baik, terima kasih Bang Ibnu. Ya, saya juga terkejut ya ketika kemarin membaca berita secara mendadak Pak Prabowo itu memutuskan untuk hadir ke Cina malam-malam berangkat kan beliau tuh. Meskipun dikabarkan pertemuan atau kehadiran Prabowo di sana itu ya hanya sekitar 8 ya, nggak lebih dari 9 jam lah gitu. Dan hari ini sudah kembali lagi ke Indonesia gitu lah kira-kira seperti itu. Nah, terus memang ini satu satu petikan peristiwa yang dari sisi hubungan internasional menarik untuk bisa dibaca begitu ya. Hubungan internasional itu kan sebetulnya ya sama seperti ilmu politik ya. Jadi dia menganalisis penggalan-penggalan peristiwa yang itu sebetulnya puzzle-puzzle terpisah, kemudian dirangkai gitu, coba dirangkai. Tentu dirangkainya tidak dengan sembarang merangkai, tapi tentu dengan basis teori, basis konseptual yang memang ada di dalam disiplin, baik disiplin ilmu politik maupun hubungan internasional. Nah, kalau kita lihat dari keputusan mendadak ya Pak Prabowo untuk hadir di forum besar seperti SCO ini ya memperingati 80 tahun pasca Perang Dunia Kedua ya. Saya ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah memang kalau kita lihat dari asta citanya Pak Prabowo yang 8 poin itu kan ada salah satu poinnya adalah memperkuat posisi Indonesia dalam multilateralisme global begitu ya, memperkuat. Saya meng-highlight istilah memperkuat di dalam redaksi yang tercantum dalam Asta Cita Prabowo itu. Kenapa memperkuat ya? Yang pertama filosofisnya tentu Indonesia adalah negara besar, ya negara besar dan tidak boleh absen dalam momentum-momentum penting di level global gitu, di level internasional gitu. Maka kenapa? Karena itu adalah amanah daripada undang-undang dasar kita ya, terlibat dalam perdamaian global gitu. Artinya perdamaian global itu tidak harus menjadi penengah dalam di negara-negara yang berkonflik gitu, tetapi bagaimana menyusun tatanan sistem internasional itu yang mendukung ke arah perdamaian gitulah kira-kira begitu. Preventif mencegah terjadinya ketidakseimbangan global sehingga berujung pada potensi pecahnya gesekan-gesekan, konflik atau perang dan seterusnya seperti itu. Jadi yang pertama saya bisa memahami itu karena itu adalah bagian daripada multilateralisme bagian daripada asta cita Prabowo di mana salah satunya adalah memperkuat multilateralisme Indonesia di peringkat internasional. Oh iya, satu lagi. Kenapa
saya highlight istilah memperkuat ya. Selain tadi masalah karena memang ada faktor daripada amanah Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah kita merasakan bahwa dalam 10 tahun terakhir periode sebelumnya itu positioning Indonesia itu ya bukannya tidak hadir, memang hadir gitu, tetapi serasa tidak kuat begitu. Kita tahu pada periode sebelumnya banyak momentum internasional yang itu lebih banyak dihadiri oleh Menlu misalnya begitu ya, dihadiri oleh Menlu. Bahkan kita sangat jarang, saya belum berhitung ya, tapi seingat saya sangat jarang di periode sebelumnya itu Indonesia diberikan stage khusus gitu ya untuk misalnya berpidato atau menyampaikan pandangan-pandangan terhadap problem-problem internasional. Kalaupun misalnya ada lagi-lagi selalu Menlu begitu, selalu Menlu. Nah, dan ini tentu berpidato di forum-forum internasional, di forum-forum multilateral itu bukan sekedar peristiwa politik yang normatif, tetapi itu sebetulnya memiliki makna dalam hubungan internasional. Ini terkait dengan positioning, terkait dengan kepentingan nasional, terkait dengan pola atau model diplomasi ya, dan seterusnya begitu. Jadi saya melihat dua hal itu. Kenapa Prabowo memaksakan hadir ya malam-malam berangkat ke Cina? Yang pertama karena dari sisi Astacita itu tertulis memperkuat multilateralisme Indonesia di hubungan internasional. Nah, istilah memperkuat itu tadi ada karena faktor Undang-Undang Dasar amanah, yang kedua adalah karena memang dirasa selama 10 tahun terakhir positioning kita tidak kuat. Padahal kita negara besar gitu ya. Negara besar. Kalau karena alasan banyak masalah-masalah dalam negeri yang juga harus dibenahi, ya kita mengaca lah pada masa Soekarno. Ya, keadaan politik ekonomi Indonesia di masa Soekarno itu ya itu jauh keadaannya daripada hari ini. Gitu. Pernah satu masa di masa Soekarno itu inflasi sampai 600% misalnya. Gitu. Tapi Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno itu kan luar biasa, yang menggagas konferensi Asia Afrika, mengadakan Ganevo dan lain sebagainya. Halo Bang Ibnu, ini sepertinya ada diskoneksi. Halo, halo Bang Ibnu. Ya, betul. Mas Kamden, mohon maaf. Sebentar putus. Itu ya Saya ini tadi. ganti koneksi Ini, internet nih. ini dari Ya, saya apa dari tadi Bang saya Ibnu nih? kayaknya dari saya tadi. Lanjut aja, Oh iya, Mas Ramdan. lanjut Tadi ya. saya itu putus pas namanya habis Menlu tuh yang seringnya didatengin oleh Menlu ya, Oh bukan Menlu, Presiden oke oke. Jokowi. Ya, jadi saya meng-highlight redaksi teks memperkuat multilateralisme Indonesia di internasional itu ya karena tadi dua hal ya. Yang pertama adalah karena Undang-Undang Dasar itu amanah, kita harus terlibat dalam berbagai upaya perdamaian global. Yang kedua memang dirasa dalam 10 tahun terakhir ya Indonesia hadir gitu, tetapi tidak menjadi pemain penting. Kenapa? Karena bukan presidennya yang langsung turun ya, tapi sering kali diwakili oleh Menlu gitu. Bahkan dalam pidato-pidato multilateral ya selalu Menlu begitu kan, seperti itu. Bahkan kalau tidak salah saya ingat itu ada satu forum discussion ya antara kepala negara saat itu adalah presiden kita dari Indonesia Pak Jokowi, kemudian berdiskusi dengan banyak wartawan di Eropa kalau nggak salah. Nah itu kan justru yang banyak menjelaskan dari menterinya gitu kan. Kan sempat ramai itu yang di Australia ya, Pak Australia Joko. juga sempat rame kan gitu. Nah, Itu kan ditanya, akhirnya dilempar kan sama Presiden Jokowi, ya dilempar ya udah selalu ya jawab. dilempar ke menteri gitu. Padahal di dalam hubungan internasional speech act ya pernyataan dari kepala negara itu satu hal yang penting begitu. Gitu satu hal yang sangat penting akan dilihat dia arahnya kemana gitu ya. Oke, nah
Mungkin dari dua hal inilah kemudian di dalam Astacita Prabowo itu ada salah satunya tentang multilateralisme itu, memperkuat apa namanya Indonesia di dalam percaturan dinamika hubungan internasional. Kita tidak bisa beralasan bahwa karena problem dalam negeri kemudian Indonesia lebih banyak berbenah, tidak bisa begitu ya. Kenapa? Di masa Soekarno saja yang keadaannya jauh lebih buruk daripada kita hari ini, itu Soekarno kan luar biasa membawa Indonesia ke panggung internasional. Tahun 55 itu kan kita baru selesai dari agresi Belanda, agresi sekutu, baru 5 tahun selesai. Kondisi ekonomi, kondisi politik, bahkan banyak sekali potensi perpecahan, pemberontakan sana sini. Itu Soekarno gaspol saja sudah gitu kan, menggagas konferensi Asia Afrika gitu kan di tahun 60-an, menggagas Ganevo gitu, berani keluar dari PBB, kita dilirik dipandang oleh banyak negara. Kita datang ke Soekarno datang ke Washington, Soekarno juga ketemu dengan pemimpin Cina dan seterusnya gitu. Jadi memang keterlibatan kita di dunia internasional itu menjadi hal yang tidak menjadi hal yang sangat niscaya, harus pasti, tidak boleh tidak hadir gitu ya. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat ya, hampir 300 juta, kemudian dengan negara terbesar di Asia Tenggara, juga salah satu pemain kunci di Indo-Pasifik gitu. Indonesia menjadi tidak boleh absen dalam berbagai momentum internasional. Itu yang pertama, karena terdapat dalam Astacita. Nah, yang kedua, Bang Ibnu, kalau Bang Ibnu mencermati ya, bahwa pada masa yang bersamaan ya, ini kan pertemuan tingkat tinggi SCO ini, Shanghai Cooperation Organization ini kan tanggal berapa, 25 sampai 1 September ini ya, sorry 28 sampai 1 September ini kan, gitu. Hanya 4 hari lebih kurang. Tapi bersamaan dengan diselenggarakannya SCO, kemudian diselingi dengan parade militer besar-besaran. Yang tadi pagi habis subuh saya nonton itu ada rudal balistiknya Cina, DF 5C. Itu besar sekali ya, DF dan Fong 5C yang bisa menempuh jarak 20.000 kilometer. Tuh negara mana yang nggak sampai itu 20.000 kilometer. Nah, itu balistik yang dipunyai Iran saja itu masih di bawah 10.000 kemarin itu kan. Nah, ini yang punya Cina tuh 20.000 kilometer, DF dan Fong C5. Jadi acara utamanya adalah kemudian pertemuan tingkat tinggi SCO, tapi diselingi dengan parade militer besar-besaran dalam rangka memperingati 80 tahun pasca Perang Dingin. Nah, kalau Bang Ibnu mencermati bahwa ada dua agenda dan dua peristiwa penting yang terjadi pada waktu bersamaan di Indonesia. Apa terkait dengan Indonesia? Yang pertama tadi soal SCO itu 28 sampai tanggal 1 September, sorry 2 September itu. Nah, yang kedua adalah Super Garuda Shield gitu, yang sudah berlangsung dari tanggal 25 Agustus kemarin sampai 1 September kemarin gitu. Dan itu Tapi Super malah Garuda. yang super kurang ini ya, kurang apa? Eksposnya agak kurang ya yang Super Garuda Shield ya. Iya, karena memang tuh agenda tahunan rutin tuh. TNI mengundang negara-negara besar, terutama negara-negara yang ya salah satu kunci di dalam Indo-Pasifik lah. Di sana Amerika nggak pernah absen, Amerika hadir terus di sana itu. Negara tetangga sudah pasti ada Malaysia gitu ya, terus ada Australia, New Zealand gitu kan gitu. Nah, Negara sekutu lah ya kira-kira. iya, nah dan setiap kali Indonesia kita menggelar Garuda Shield, ya Super Garuda Shield itu pasti dikomen oleh Cina gitu. Kenapa? Karena Cina dan Rusia dalam Garuda Shield ini dia bukan peserta penuh, dia hanya observer ya, atau pengamat begitulah kira-kira. Tapi peserta itu yang mengirimkan pasukan tentara untuk latihan perang bareng itu Amerika nggak pernah absen. Amerika tadi saya cek, saya baca
Amerika itu sampai 4 ribuan sekian tentaranya dikirimkan, Indonesia 6 ribuan. Totalnya ada lebih hampir 15 ribu lah tentara dari 10 negara lebih kurang gitu yang terlibat dalam Super Garuda Shield gitu. Dan ini adalah latihan perang terbesar di Indo-Pasifik gitu. Maksudnya di kawasan Indo-Pasifik Garuda Shield Malah ini. terbesar tuh latihannya di Garuda Shield ini ya. Iya di Indonesia kan. Kadang di Sidoarjo, kadang di mana gitu kan gitu. Dan itu selain apa selain latihan perang kan juga ada pertemuan-pertemuan petinggi militernya kan gitu. Nah, jadi ini menarik nih. Ini Indonesia sudah sekian tahun menjadi host. Namanya juga Garuda Shield kan gitu. Gitu. Dan Indonesia berkepentingan dengan agenda ini. Kenapa? Karena kita backbone di Asia Tenggara dan Indonesia hub dari dua benua dan dua kawasan, kawasan Pasifik dan kawasan Asia gitulah kira-kira begitu. Di Pasifik di sana ada Australianya, di sana ada negara-negara yang negara persemakmurannya Barat ya, persemakmurannya Amerika, persemakmurannya Belanda, persemakmurannya Spanyol gitu kan. Yang mereka tentu perlu kedamaian, perlu stabilitas keamanan begitu. Nah, di Asia, di sebelah Asia ada negara-negara besar gitu ya yang sebagiannya tergabung pada SCO itu gitu. Nah, Indonesia kan di tengah-tengah itu hub ya, dia hub antara dua samudra yang menjadi lalu lintas perdagangan cukup padat dan dua kawasan gitu Pasifik dan Asia gitu. Sehingga negara-negara besar ya seperti Amerika, Cina, Rusia, Jepang, apalagi ya, Jerman dan seterusnya itu menganggap Indonesia nggak dalam hal ini tidak bisa dianggap remeh dan Garuda Shield itu menjadi satu agenda yang strategis dalam konteks keamanan geopolitik global itu gitu ya seperti itu. Nah dari sini dari dua peristiwa penting ini ditambah bumbunya ada demonstrasi dalam negeri lah gitu ya. Agustus, September, Oktober gitu ya. Itu bulan-bulan yang sangat menentukan dalam sejarah Indonesia. Agustus, September, Oktober selalu begitu ya. Agustus, September, Oktober gitu ya. Nah, dua peristiwa ini ada pertemuan tingkat tinggi SCO, kemudian secara bersamaan waktunya itu ada Garuda Shield. Ini kan dua peristiwa yang menurut saya tidak bisa dipisahkan. Ini dua puzzle yang saling terkait gitu. Karena di Garuda Ya Shield ini Indonesia, iya. puncaknya hari ini ya, Mas Ramdan ya. Kenapa? Puncak latihannya hari ini ternyata. Kalau nggak Tanggal salah iya 4. hari ini ya, gitu. Nah, di Garuda Shield itu ada Amerika dan kawan-kawannya gitu kan. Ada Australia, New Zealand dan seterusnya. Nah, sementara di SCO di sana ada China, ada Rusia, bahkan ada Kim Jong Un gitu kan. Itu Gitu. fotonya viral ya berempat ya, Iya, kita Prabowo, berjajar. Kim Saya tidak Jong tahu tuh Un, itu kecerdasan foto Prabowo mengambil posisi di depan dan di sampingnya Putin ya kalau nggak salah ya. ya sampingnya Putin itu. Ya, dan dia mengambil kan saya membaca gesturnya juga sih. Ini Prabowo sengaja kali ya memakai jas yang berbeda. Jadi kalau di foto itu orang nggak usah nyari-nyari gitu. Mana Prabowo gitu kan langsung jasnya berbeda. Karena yang lainnya Ya, hitam-hitam, dia sendiri agak lebih lebih terang gitu kan. Saya kebaca dari sini. Karena saya salfok saja gitu dengan Prabowo di depan gini dia langsung ngambil posisi depan gitu ya. Terus jasnya beda nih gitu kan jasnya jadi beda gitu. Kalau dari sisi Kalau menurut Mas Ramdan, ini ya kan posisinya ada SCO, ada Garuda Shield. Ya, mm-mm. Garuda Shield sendiri yang datang adalah Menhan dan Panglima TNI. Iya, iya. Menurut Mas Ramdan, ini pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden Mm. itu memang ingin Indonesia hanya di tengah-tengah saja, atau memang Indonesia ini seperti dulu zaman Pak Karno tuh, akhirnya lebih merapat ke salah satu kekuatan militer ya, apalagi Mm. dengan adanya langsung ikutan SCO kan pasti sekarang kan yang sedang ramai juga diisukan Prabowo mau beli pesawatnya Chengdong J10 ya kalau tidak Ya, salah. Cina itu ya. Betul. Nah itu gimana menurut Mas Ramdan? Ya, yang pasti gini, doktrin politik luar negeri kita kan bebas aktif, ya.
dan itu doktrin yang tidak lepas, tidak dihilangkan, itu dilaksanakan sejak era Soekarno sampai hari ini. Hanya bagaimana menerapkan doktrin itu, nah itu tafsir para kepala negara, para presiden itu berbeda-beda memang. Meskipun di era Soekarno misalnya dia cenderung kuat pada blok katakanlah blok Soviet ketika itu ya, dekat gitu ya ke sana. Tapi bukan tidak berarti dengan Amerika tidak ada hubungan, kan datang juga ke Washington begitu. Cuma Ya, memang tapi porsinya itu kan mungkin lebih zaman ya. Ya, apa Kennedy ya, zaman Kennedy cukup. Kennedy ya gitu. Bahkan kan di dalam beberapa dokumen disebutkan pembunuhan terhadap John F Kennedy itu terkait dengan dinamika di Indonesia, ternyata kan gitu. Gitu di Indonesia tuh ada Jakarta Method apa saya lupa tuh terbit gitu. Nah, di masa Soeharto juga politik luar negeri bebas aktif, cuma kecenderungannya bandulnya lebih ke arah barat gitu kan kira-kira. Sampai kemudian di era reformasi, di era Gus Dur memperkuat ke arah Cina juga gitu ya. Dan hari ini di zaman Jokowi kalau nggak salah periode pertama itu kan kuat ke Cina tuh. Cuma periode kedua itu agak sedikit melemah gitu ya. Meskipun berhasil dengan kereta cepatnya gitu dan beberapa proyek itu. Nah, hari ini di masa Presiden Presiden Prabowo, kalau misalnya Bang Ibnu mencoba flashback sejarah nih, ketika masa Jokowi, Jokowi kan dilantik tanggal 20 Oktober 2014 pertama kan, gitu. Nah, itu setelah dilantik, coba organisasi apa yang pertama kali langsung dihadiri oleh Jokowi dan Indonesia bergabung pada organisasi tersebut. Aduh, nggak ngerti apa, Nah, Mas Mangga. itu dia Belt and Road Initiative Oh, China juga ya. Cina. Jadi Yang sekarang kayaknya udah sampai Cina. Oktober dilantik, ya kan? Nah, itu di bulan Januarinya Indonesia declare bergabung pada menjadi anggota dari AIB, ASEAN Infrastructure Initiative Bank, semacam bank dunia yang dibuat versi Cina gitu untuk mendanai proyek BRI, Belt and Road Initiative-nya Cina, gitulah kira-kira. Oh, itu yang di Afrika ada banyak proyek itu termasuk ya Ya di berarti. Afrika gitu kan, ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi secara global katanya Di Turki, di apa? Iran juga itu ya. Iya. Jadi menarik tuh. Tidak lama setelah Pak Jokowi dilantik menjadi presiden, itu organisasi yang dihadiri dan Indonesia declare announce untuk join itu yaitu AIB itu gitu, proyek Belt and Road Initiative-nya Cina gitu. Nah, Prabowo dia dilantik Oktober kan, kemudian sekian hari sekian minggu kemudian datang ke BRICS gitu. Jadi saya kira ini penggalan peristiwa yang tidak bisa kita abaikan begitu, bahwa kehadiran memang sebetulnya Indonesia itu bukan anggota SCO gitu ya. Indonesia itu hanya guest saja, apa ya istilahnya, guest chair saja, hanya sebagai tamu saja di dalam pertemuan itu. Indonesia bukan anggota Tapi penuh. dikasih tempat Uh, bagus. Ya, Indonesia bukan anggota penuh, juga bukan anggota observer gitu, bukan pengamat. Dia diundang oleh Xi Jinping langsung gitu ya. Tapi kehadiran Indonesia di SCO ini pertemuan yang sebetulnya sih kalau tidak hadir pun menurut saya juga tidak apa-apa. Dari sisi SCO ya. Dari sisi Cina, Indonesia tidak hadir pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu forum SCO, Indonesia bukan anggota di situ gitu. Tapi dari sisi Indonesia itu menjadi penting strategis gitu hadir. Kenapa? Karena kita menggelar Super Shield yang itu dipersepsikan sebagai konsolidasi keamanan tahunan yang Indonesia menjadi hostnya. Di situ Amerika nggak pernah absen dan selalu mengirimkan tentara terbanyak kedua setelah tentara Indonesia, gitulah kira-kira. Nah, maka mungkin dari sisi ini Pak Prabowo merasa, oh saya juga harus hadir nih di SCO meskipun Indonesia bukan anggota penuh begitu. Tapi kehadiran Indonesia itu menjadi penting. Kenapa? Karena saya juga anggota BRICS, di mana sebagian anggota SCO itu ya adalah anggota BRICS, Rusia, India, dan Cina gitu, seperti itu. Nah, jadi dari sisi Indonesia itu menjadi strategis pertemuan itu, ketemu Putin di sana, ketemu Kim Jong Un di sana kan, ketemu dengan
apa namanya, dengan berbagai dengan Xi Jinping tentunya, kemudian dengan pemimpin dari Asia Tengah, dari Afrika begitu. Nah, itu menjadi penting gitu loh. Untuk mengimbangi persepsi tadi kita ada Garuda Shield, persepsikan wah ini konsolidasi barat nih di Indonesia sebagai hostnya gitu lah kira-kira di Indo-Pasifik. Nah, sementara di SCO juga ada parade militer kan gitu. Nah, kita hadir Indonesia menghadirkan diri di dua peristiwa itu gitu, di dua peristiwa itu. Nah, saya membacanya ini sebagai bagian dari bagaimana seorang Prabowo itu memainkan doktrin politik luar negeri ya, politik luar negeri kita yang bebas aktif itu begitu. Nah, apalagi Indonesia ini kan lagi gandrung belanja pertahanan ini, ya kan? Cina kayaknya pengen Iya. jualan juga ya. Iya, sering menjualan juga gitu kan gitu. Nah, karena di sana Cina lagi pamer senjata, pamer pertahanan, keamanan, kan boleh jadi siapa tahu ada yang nyangkut di situ kan, gitu kan. Nah, dan ternyata betul kan ada apa beredar berita ada Indonesia minat untuk membeli pesawat tempurnya Cina itu kan, gitu. Yang kemarin dipropagandakan berhasil beberapa kali menjatuhkan F-35-nya Amerika, ya katanya Dan super juga canggih Dassault putusan itu. Rafale-nya Prancis kena juga. Oh, Rafael juga kena kan gitu. Padahal bisa baru beli itu kan. Iya gitu. Jadi dari sisi Indonesia saya kira strategisnya di situ karena kita anggota BRICS baru bergabung beberapa bulan yang lalu dan di pertemuan SCE itu juga banyak pemimpin penting dan ada parade militer. Nah, dari sisi Indonesia ya perlu hadir tuh strategis itu banyak hal yang memang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo di sana. Tapi kalau dari sisi SCO ya Indonesia itu bukan anggota penuh, bukan anggota observer ya apa guest aja diundang gitu oleh Xi Jinping gitu. Nah, saya kira gitu mungkin Bang Ibnu yang saya coba baca sampai saat ini gitu. Menarik sekali tuh ya. Jadi kalau melihat timelining waktunya, Hmm. itu kok bisa ngepasi ya antara SCO dan juga Garuda Shield. Iya, Saya nggak tahu tuh sebenarnya mana yang duluan, terus mana yang ngikutin kan kayak gitu iya. ya. Ya mungkin kalau secara Cukup cukup pelaksanaan kegiatan duluan Garuda Shield gitu karena Xi Jinping tuh sudah pernah mengomentari. Cuma undangan undangan Xi Jinping ke Prabowo itu saya kira ya bersamaan dengan pelaksanaan Garuda Shield itu karena kalau acaranya SCO itu kan tanggal 28 ya kalau tidak salah ya. 28 apa 26 gitu ya. Artinya beberapa hari setelah Garuda Shield itu dilaksanakan gitu loh di open gitu. Ya, tapi Garuda Shield kan hanya tanggal selisih 3 berapa hari, ya hanya berapa hari tetap itu menjadi dua peristiwa menurut saya ini harus dibaca juga dari apa gejala-gejala ini dibaca dari sisi hubungan internasional ini menarik begitu. Indonesia berada di tengah-tengah pusaran politik internasional begitu. Iya, itulah Tentu kira-kira Bang gini, Ibnu. saya kan sempat tadi sebelum acara kita ngobrol ya, saya ya ada info dari teman yang di Amerika itu saat foto yang Prabowo dari depan ya berempat ada Iya, Prabowo, Putin, Xi Jinping dan Kim Jong Un. Lalu ada juga yang dari belakang. Itu foto mengagetkan banyak pihak gitu. iya, Tadi seperti Mas Ramdan bilang Indonesia kan bukan anggota bahkan bukan observernya SCO, tapi iya, diberikan tempat yang sangat terhormat dan itu fotonya itu benar-benar ini ya epic ya iya. kendaraannya berjajar jalan luar biasa, lalu ada empat pemimpin yang kelihatan di depan itu Ah, benar-benar. betul. Ya mohon maaf ini kayak kayak bukan cuma parade militer, di parade persiapan perang. Kan, ya ada teman yang sampai berkata seperti itu. Iya. Dan saya lihat sekilas Prabowo sangat excited saat melihat jajaran kendaraan militer, pesawat, tank tadi ya sampai rudal balistik yang Mm-mm. yang disajikan yang dipamerkan oleh Tiongkok. Nah ini kalau dari sisi hubungan internasional, menurut Mas Ramdan, kira-kira negara Barat, terutama Sekutu, itu melihat kehadiran Prabowo di acara SCO ini, mereka akan berpikir apa dan eh, apa ya mereka akan melakukan apa kayak gitu kalau melihat wah ini Prabowo sedang sedang menghimpun kekuatan militer berbasiskan negara-negara SCO ya seperti dulu kan waktu
Ya, seorang Soekarno karena meminta senjata ke Amerika, ke sekutu nggak dikasih, kan akhirnya minta ke Uni Soviet. Bahkan kita dulu punya TU-16 ya, 22 ya kita biji yang paling bisa canggih lah pokoknya di kawasan canggih. saat itu. Indonesia menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di bumi bagian selatan saat di Iya. zaman Soekarno. Kalau dari point of view-nya negara sekutu, menurut Mas Ramdan, melihat Prabowo itu tadi kan 8-9 jam disempatkan loh, gitu kan, Iya, ke, iya. ke Tiongkok. Itu bagaimana tuh kalau point of view dari negara-negara sekutu kira-kira? Oke. Saya akan masuk dari ini ya, dari analisis orang pengamat politik Rusia di Sputnik ya, di media Sputnik. Mungkin Bang Ibnu juga sudah membaca ya. Ketika selama sepekan kemarin itu kita dilanda kerusuhan, demonstrasi anarkis dan seterusnya kan, itu menjadi perhatian dunia internasional gitu. Ya, dunia internasional, media-media besar di luar juga memberitakan hal itu gitu. Tidak terkecuali Sputnik yang dari Rusia. Nah, itu ada salah satu analis, saya lupa guys, karena namanya nama bahasa Rusia ya. Di media Sputnik itu kemudian dikutip oleh media-media di Indonesia, ya di Republika, di Kompas gitu kan, bahwa peristiwa kerusuhan yang terjadi selama sepekan kemarin di Indonesia ini itu tidak terlepas dari campur tangan George Soros, menurut analis Rusia yang dikutip oleh Sputnik begitu. Nah, menariknya gitu, sang analis itu mengkaitkan peristiwa kerusuhan ini tadi dengan momentum SCO gitu. Jadi ya kalau menurut dia untuk mencegah kehadiran Prabowo di forum SCO itu gitu ya. Nah, itu kan Jadi, analis ya. jadi ini jadi kayak semacam ada konspirasi lah ya. Gitu. Ini Kalau juga saya sih kepikiran. ya, kalau saya percaya pada setiap peristiwa besar yang terjadi di Indonesia, peristiwa 65, peristiwa Malari, peristiwa 98, sampai kemudian peristiwa hari ini, sedikit banyak ada campur tangan dari luar ya. Mungkin dalam hal ini ya kalau kita mengatakan Amerika gitu ya dengan berbagai proksinya boleh jadi iya gitu ya. Cuma bagaimana dia bekerja, nah itu yang kita tidak tahu gitu kan. Gitu. Karena di buku The Jakarta Method yang terbit beberapa tahun yang lalu itu kan dijelaskan itu keterlibatan Amerika dalam dalam peristiwa 65 dan seterusnya gitu. Jakarta Method. Nah, dan kalau saya meyakini itu gitu. Cuma bagaimana detail mereka bekerja dalam mempengaruhi situasi dalam negeri, nah itu yang memang kita tidak tahu, perlu pendalaman khusus soal itu gitu. Tapi menjawab tadi pertanyaan Bang Ibnu, ya kita baca saja dari analisnya Sputnik tadi gitu, bahwa SCO ini kan menjadi satu hal yang tidak akan diabaikan oleh Barat ya, oleh Amerika dan kawan-kawan. Pun juga Garuda Shield yang di Indonesia itu menjadi latihan militer penting gitu bagi Amerika karena terkait dengan Indo-Pasifik gitu. Nah, peristiwa kerusuhan ini di dalam negeri selama sepekan kemarin, ya kalau kata seperti begitu untuk mencegah Prabowo. Nah, mungkin di situ juga saya mencoba memahaminya, kenapa pada akhirnya Prabowo memaksakan diri malam-malam pergi ke sana, memutuskan berangkat, meskipun tadi disebutkan di berita tidak lebih hanya 8 atau 9 jam Prabowo di sana, terus udah kembali lagi hari ini di Indonesia. Ini kan masalah pencitraan di dalam hubungan internasional menjadi satu hal yang penting, positioning ini gitu loh. Mungkin ini cara bagaimana Prabowo menafsirkan doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif gitu. Ya, Indonesia gabung ke BRICS gitu. Ya, Indonesia datang ke SCO. Tapi bukan berarti kemudian Indonesia berhadapan-hadapan dengan Barat gitu. Ya kan kalau selalu yang di jargon diteriakan oleh Prabowo itu kan satu musuh terlalu banyak, 1.000 kawan terlalu sedikit. Ini kan sama saja gitu dengan tagline-nya SBY kan, zero enemies gitu kan, gitu. Tidak mau punya musuh, dan itu tafsiran terhadap politik luar negeri bebas aktif gitu, bahwa proporsinya itu lebih banyak hari ini kepada kepada gengnya Rusia, kepada gengnya SCO,
Ya karena dalam sisi pertahanan keamanan itu lebih banyak keuntungan gitu. Bukannya kita nggak mau kerja sama pertahanan keamanan dengan Barat, tuh Rafale kita dapat tuh gitu kan gitu, dapat kan gitu. Bahkan kita juga punya pesawat tempur bekas dari Amerika. Cuma masalahnya kan salah satu keuntungan yang didapat kerjasama dengan Timur ini dengan Korea gitu kan, dengan Turki, kita bukan cuma dapat barangnya, tapi dapat ilmunya kan. Dapat teknologinya, Iya, dapat ya kan? teknologinya, dapat ilmunya, dapat teknologinya gitu kan. Kita dikasihkan peralihannya gitu. Tapi kalau kita beli barang ke barat, ke Amerika, cuma dapat barangnya saja, ilmunya nggak dapat Jualan gitu. aja. Iya, Kita juga nggak, kita juga dilarang melakukan reverse engineering tuh. iya, value engineering gitu. Jadi ya bukan berarti kita mengabaikan, ini dalam kepentingan nasional kita ya kita mendapatkan plus gitu loh, kita apa namanya bergabung kepada BRICS, kita membeli alutsista dari timur gitu. Nah, jadi saya kira ini cuma manuver cantik, seni seni berpolitik dari seorang Prabowo dalam menafsirkan doktrin politik luar negeri Indonesia bebas aktif itu di tengah geopolitik global yang ya betul-betul anarki hari ini, begitulah kira-kira, betul-betul anarki. Jadi Itu mungkin. cara berpolitiknya Prabowo di dalam negeri yang berusaha untuk zero enemy, dia juga lakukan itu di luar negeri. Kira-kira gitu ya, Mas Ramdan ya. Iya, ya, ya, kayaknya seperti itulah Bang Ibnu, gitu ya. Lalu nih terakhir nih, ini kan ada kejadian di Indonesia ya, kerusuhan pasca demo, kerusuhan selama demo. Padahal di tanggal 14 September besok, Prabowo itu dijadwalkan Pidato, untuk pidato di Majelis ah, Umum PBB. iya pidato. Kan mulai ada tuh saya baca berita nih, ada desakan-desakan menuntut untuk Prabowo dibatalkan atau semacamnya lah, karena terjadi kekerasan terhadap demonstran. Nah, itu bagaimana tuh menurut Mas Ramdan? Apakah dengan adanya kejadian ini ada kemungkinan untuk PBB membatalkan Prabowo untuk pidato di Majelis Umum PBB? Silakan. Oke. Menurut saya kalau PBB sampai ke arah situ, saya kira tidak ya. Karena memang ini lagi-lagi tergantung pada praktek diplomatik pemerintah kita gitu untuk mempertahankan stage forum di PBB itu ya. Kenapa saya kira tidak mungkin ya? Karena hari ini baik PBB maupun Barat memandang ya Indonesia penting untuk dilihat, didengar suaranya gitu. Karena selama 10 atau satu dekade terakhir yang lalu kan suaranya hampir hampir redup gitulah kira-kira seperti itu. Nah, di bawah Prabowo hampir dengan. Nah, ini menarik nih. Kalau Bang Ibnu cermati beberapa hari terakhir ini gitu ya. Ya bukan berarti kita merendahkan atau mengecilkan jumlah korban yang apa ya akibat kerusuhan selama seminggu kemarin ya. Berapapun jumlah korban itu ya itu tetap kemanusiaan kan, itu tetap sebuah pelanggaran yang seharusnya nggak terjadi gitu ya gitu. Tapi menariknya itu adalah kok sampai PBB bersuara meskipun ini bukan bukan sekjennya yang berbicara tapi semacam jubirnya gitu, agar Indonesia itu mengusut pelanggaran HAM. Lagi-lagi isu HAM gitu kan, isu HAM. Jadi Prabowo ini tidak pernah lepas hidupnya itu dari isu HAM. Ini bukan persoalan kemudian mengecilkan masalah HAM, bukan gitu. Nah, di sini saya melihat gini. Jadi ketika Prabowo kemudian berangkat atau ada rencana ingin berangkat ke SCO, hampir dalam waktu bersamaan itu PBB bukan oleh sekjennya tapi oleh siapa yang perempuan itu saya jadi lupa lagi namanya tuh yang India uh, itu kan mengatakan bahwa Indonesia harus serius untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia terkait dengan kerusuhan selama 10 hari itu, selama seminggu itu gitu. Gitu, selama seminggu itu gitu. Saya bingung, saya baca kok besar sekali ya langsung pada masalah HAM gitu ya. Dan yang menekan itu adalah internasional gitu. Internasional. Langsung ya dari Ya orang langsung. PBB. Padahal secara bersamaan nih, Australia juga lagi rusuh ini, demo besar. Gitu kan. Australia juga demo besar gitu lah kira-kira seperti itu.
Yang lupa demo tuh. apa ya? Demo Gaza bukan yang di Australia Bukan itu. Gaza, di Australia itu kemarin tuh kalau tidak salah masalah buruh, masalah apa saya agak lupa lagi kemarin tuh. Berapa 2 hari yang lalu coba tadi cek deh, itu ada demo besar juga di Australia. Memang tidak sampai korban di kita gitu ya, seperti di kita tidak gitu. Tapi itu juga terjadi demo besar di sana gitu. Kayak gitu. Nah, maksud saya gini, bukan berarti mengecilkan sebuah peristiwa yang terjadi di Indonesia dengan jumlah korban yang menurut saya juga seharusnya tidak terjadi gitu ya gitu. Cuma yang saya heran itu adalah kok cepat sekali dunia internasional menekan Indonesia dengan isu HAM. Itu saja gitu maksudnya. Dan ini tekanan ini bersamaan dengan dua peristiwa penting tadi gitu. Apa namanya, Indonesia diundang hadir ke SCO, ya kan, muncul berita dari Sputnik dilarang untuk bahwa ini ada campur tangan dari Amerika melalui tangannya George Soros. Di dalam negeri ada Super Shield gitu kan, Super Garuda Shield gitu. Dan di tanggal 14 September itu disebut oleh Bang Ibnu, ya kita memang dijadwalkan untuk berpidato, Presiden Prabowo itu berpidato di depan majelis umum gitu. Kalau bagi saya karena ini politik ya, kita nggak bisa mengabaikan puzzle-puzzle ini gitu. Puzzle-puzzle ini pasti banyak irisan gitu, baik baik terkait secara langsung maupun tidak terkait secara langsung gitu ya, pasti ada terkaitan. Sehingga menurut saya kalau kemudian ada suara-suara yang melar apa Indonesia membatalkan pidato di sidang umum, ya mungkin bagian dari yang menekan Indonesia dari sisi internasional ini dengan isu HAM itu gitu. Dan saya yakin secara praktik nanti para diplomat kita ya mungkin Kemenlu atau pemerintah akan mempertahankan jadwal ini gitu, karena suara Indonesia itu ya penting didengar gitu ya, penting didengar sebagai negara dengan penduduk terbesar, demokrasi terbesar ya, keempat gitu kan, kita juga backbone di Indo-Pasifik, backbone di Asia Tenggara gitu, kita lagi memperkuat postur militer pertahanan gitu kan, kita lagi mengadakan latihan bersama besar-besaran dengan Amerika dan kawan-kawannya itu, ya menurut saya Indonesia pasti didengar, kecuali misalnya jadwal dipertahankan. Ini kan masih banyak pengamat dalam negeri yang khawatir bahwa peristiwa demonstrasi anarkis yang terjadi sepekan kemarin itu baru babak pertama gitu. Masih mungkin ada babak-babak berikutnya. Nah, ini yang dikhawatirkan itu seperti itu harusnya. Jadi kalau itu terjadi sebelum tanggal 14 misalnya, ya kita berharap tidak lah ya, kita berharap tidak. Nah, ini terus kalau saya pribadi meyakini, wah, ini sangat kuat sekali campur tangan asing, gitu, sangat kuat sekali gitulah campur tangan ini. Dari perspektif hubungan internasional ada ya, kalau menurut Mas Ramdan ada Iya gitu. gitu. Ya kan tidak semuanya bisa dalam konspirasi itu kan tidak semuanya bisa dibuktikan, gitu kan. Tapi diyakini ya seperti Jakarta Method itu yang membuka tentang bagaimana keterlibatan Amerika dalam peristiwa 65, upaya pembunuhan terhadap Soekarno gitu kan. Gitu. Itu kan upaya konspiratif yang pada saat itu terjadi memang itu sudah dibuktikan bagaimana, karena itu operasi kan gitu. Tapi sekian tahun kemudian ya secara perlahan-lahan kan kemudian membuka kan, gitu, terbuka begitu. Jadi kalau di Amerika itu kalau nggak salah ya, dokumen CIA itu kan wajib dibuka setelah 30 tahun ya, kalau nggak salah. Iya, dan itu 30 banyak atau 50 tahun. Lupa. ya, ketika kemarin dibuka kan juga banyak yang kaget juga tuh, banyak Ya. peristiwa-peristiwa kan, telepon-telepon antara kepala negara termasuk juga terkait dengan Indonesia kan, gitu. Kalau Oke, tutup Mas sih Ramdan, enggak gitu. menarik sekali nih kita. Tadi sebenarnya cuma setengah jam, tapi ini jadi lebih ini. Karena asik sekali nih. Saya terima kasih nih. Nanti kita mungkin dengan isu-isu yang lain ini, karena dari point of view-nya hubungan internasional ini ternyata banyak kejadian yang di Indonesia itu juga juga bisa dibaca dengan point of view dari hubungan internasional, dan itu nggak banyak yang dari nggak banyak dibahas gitu di Indonesia. Nah, terkait Iya, tadi yang disampaikan oleh Mas Ramdan, iya, STO Garuda Shield ya, dan kedatangan Prabowo yang mungkin sempat dicoba dihambat untuk nggak datang ke SCO, itu sangat sangat menarik. Dan itu belum ada loh yang bahas itu di televisi, sepertinya saya belum belum menemukannya. Nah, itu iya. sangat 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 menarik.
Mas Ramdan, terima kasih banyak nih sudah hadir di Zoom series-nya Kedai Kopi. Terima Ya kasih sama-sama banyak. Bang Ibnu, terima kasih juga atas undangannya. Sudah direpot-repotin mulu nih. Nah, sebelum kita akhiri, ada mungkin 1-2 menit dari penutup dari Mas Ramdan terkait apa hal yang kita diskusikan pada siang hari ini. Ya, ya kalau saya melihat kehadiran Pak Prabowo ya, Indonesia dalam SCO itu menjadi ya itu komitmen Indonesia yang sangat penting terkait dengan konteks bahwa kita harus hadir di dalam setiap momentum internasional karena itu amanah undang-undang ya. Kita terlibat aktif dalam berbagai upaya perdamaian global begitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian Indonesia bermain menyeimbangkan di antara gelombang geopolitik yang hari ini sedang terus memanas gitu ya, antara blok Amerika dengan blok China dengan gitu kan, di Indo-Pasifik terutama. Apalagi kita Indonesia adalah salah satu negara besar di Indo-Pasifik yang memang kita sejak kita berdiri, Indonesia berdiri sampai hari ini, berbagai peristiwanya tidak pernah terlepas dari peristiwa internasional gitu ya, kita harus hadir di situ. Bagi saya sih, saya mau apresiasi ya kehadiran Prabowo meskipun itu hanya 8 atau 9 jam begitulah kira-kira. Kira itu mungkin Pak Bang Ibnu ya, kata penutup yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Mas Ramdan Muhaimin, dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Al Azhar Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi